Jumpa lagi dengan saya Juwita Nur Karima dari SMP Negeri 1 Bau-Bau, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Bau-Bau. Video kali ini adalah video aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Berikut percakapan praobservasi supervisi akademik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Nur Karima, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Bau-Bau. Video kali ini adalah video tentang modul 2.3, yaitu aksi nyata modul 2.3, yang dimana judulnya adalah coaching untuk supervisi akademik. Dalam video ini nantinya akan ada diskusi pra-observasi, kemudian ada observasi di dalam kelas, kemudian nanti ada diskusi pasca observasi. Nah, dalam video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Pak Alfilal Mustaul Taumane, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja pada kegiatan kali ini kita mulai dengan diskusi pra-observasi. Baik, Assalamualaikum Pak Alfilal. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan mengadakan diskusi pra-observasi sebelum Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, dan nantinya di dalam kelas saya akan masuk mengamati Bapak di dalam kelas. Jadi untuk pra-observasi ini tujuannya adalah untuk agar Bapak nanti bisa merencanakan pembelajaran Bapak nanti akan saya observasi. Kemudian mudah-mudahan nanti dari hasil diskusi kita Bapak bisa lebih percaya diri, lebih siap di dalam kelas. Baik. Dalam wawancara kali ini, diskusi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Iya, silakan. Oke, baik. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran nanti? Iya, karena nantinya saya akan mengajar materi past tense ya dalam bahasa Inggris. Jadi tujuan pembelajarannya di akhir pembelajaran siswa mampu ya membuat kalimat mengenai past tense itu sendiri ya, karena kan dalam membuat kalimat past tense terdapat rumus. Jadi di akhir pembelajaran siswa mampu membuat kalimat past tense, dan yang kedua bukan hanya mampu membuat kalimat past tense itu sendiri saja, Bu, tapi siswa juga mampu mengetahui perubahan kata kerja dari kata kerja pertama dan ke kata kerja kedua, seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi tadi tujuan pembelajaran ada dua ya Pak ya. Yang pertama, nanti diharapkan di akhir pembelajaran siswa diharapkan bisa membuat kalimat dengan menggunakan simple past tense. Selain itu juga yang kedua tadi murid diharapkan bisa memahami perubahan kata kerja, mulai dari kata kerja pertama ke kata kerja yang kedua. Iya. Karena materinya adalah simple past tense ya Pak. Iya. Ya. Baik. Oke, selanjutnya untuk area pengembangannya Pak, yang bagian mana yang area pengembangan untuk murid-muridnya Bapak yang bagaimana Bapak ingin saya amati? Mengenai area pengembangan, karena saya ingin mengajarkan siswa tentang perubahan kata kerja, terus siswa dapat membentuk kalimat past tense, berarti area pengembangan yang ibu dapat amati itu adalah kemampuan menulis siswa dalam membuat kalimat itu sendiri. Oke, dan juga perubahannya. Oke, baik. Berarti nanti yang akan masuk dalam area pengembangan adalah writing skill dari murid-murid Bapak ya. Writing skill pada saat mereka membuat kalimat dengan menggunakan simple past tense. Baik. Kemudian untuk model pembelajarannya Pak, Bapak menggunakan model pembelajaran seperti apa? Untuk model pembelajaran saya menggunakan problem based learning. Problem based learning. Bisa diceritakan bagaimana Pak? Ya, jadi sebelum saya mengajar di kelas, saya menanyakan terlebih dahulu kepada siswa tentang apa yang mereka lakukan kemarin, minggu lalu, karena apa yang saya tanyakan ini berkaitan dengan materi pembelajaran. Ya, setelah siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mengaitkan materi
yang akan kita bahas, bahwasannya materi yang akan kita bahas adalah mengenai past tense, di mana kita menceritakan apa yang telah kita lakukan di masa lampau. Nah, setelah itu siswa mengidentifikasi ya topik itu ya, mencari lebih dalam mengenai topik itu sendiri, dan nantinya saya akan memberikan tugas untuk diidentifikasi siswa ya, karena di tugas tersebut sebelumnya saya membagi kelompok, di mana dalam kelompok tersebut ada beberapa siswa, dan dari siswa-siswa tersebut saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda untuk siswa bekerja sama dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, baik. Jadi yang sempat saya catat ini bahwa nanti Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi di dalam kegiatannya nanti Bapak akan menyediakan LKPD yang berbeda-beda untuk dikerjakan oleh murid di dalam kelompok ya Pak ya. Baik, bagus sekali nih Pak. Jadi sudah sesuai seperti itu, bahwa LKPD-nya nanti akan diselesaikan bersama-sama di dalam kelompok. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang strategi pembelajaran. Nanti yang akan Bapak gunakan strategi pembelajaran seperti apa? Mengenai strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Dan nantinya saya akan mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu saya fokus ke konten dan juga proses. Ya, untuk kontennya sendiri Bu, saya menampilkan PowerPoint ya, dan buku cetak tentu saja. Dan untuk prosesnya, setelah siswa selesai berdiskusi di kelas itu nanti akan ada presentasi. Siswa mempresentasikan apa yang telah mereka selesai diskusikan. Oke, jadi bagus sekali nih Pak ya, strategi pembelajaran saat ini memang yang sangat cocok untuk diaplikasikan dalam kelas, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya sudah mendengar dari Bapak sendiri bahwa Bapak akan fokuskan pada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses. Untuk diferensiasi konten, tadi Bapak sudah menyebutkan ada penampilan PowerPoint, kemudian nanti ada juga materi yang dibagikan dalam buku cetaknya ya. Baik Pak, itu sudah termasuk dalam diferensiasi konten. Semoga nanti di kelas bisa tampil dengan baik. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa siswa akan bekerja dalam kelompok. Oke, kemudian bagaimana dengan penilaiannya Pak? Iya, penilaiannya itu Bu, karena tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, saya akan memberikan LKPD. Nah, jadi setelah mereka membuat kalimat, di situ nanti akan saya nilai, dan bukan hanya pada LKPD saja, tapi saya melakukan pengamatan terhadap siswa tersebut. Oke, jadi penilaiannya ada 2, tes tertulis dan juga pengamatan ya Pak. Apa yang akan Bapak amati? Yang akan saya amati itu mengenai pemahamannya siswa, Bu. Apakah siswa ini sudah paham tentang yang disampaikan? Karena tadi di awal saya sudah sampaikan tujuan pembelajarannya ini, di akhir pembelajaran siswa akan memahami bagaimana caranya membuat kalimat menggunakan pola past tense, dan juga mengetahui perubahan-perubahan kata kerja dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua. Jadi itu yang saya amati. Akan diamati. Oke, baik Pak. Baik, kayaknya sudah hampir sampai di ujung. Kapan rencananya Pak akan melakukan observasi? Rencananya itu Bu, hari Senin tanggal 21 Oktober Bu. Untuk kelasnya kelas 85. 85. Jam berapa Pak ya? Jam 3 jam terakhir Bu, jam 6.78. Oke, baik. Jadi sudah saya catat di sini ya Pak, tanggal 21 Oktober hari Senin di kelas 85, 3 jam terakhir 678. Insya Allah nanti saya akan masuk ke kelas Bapak, saya akan duduk di belakang, kemudian saya akan mengamati apa yang akan Bapak laksanakan di kelas, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi lagi seperti ini Pak. Pasti observasi nanti ada beberapa pertanyaan, dilanjutkan dengan refleksi, dan saya nanti akan memberikan hasil pengamatan saya kepada Bapak. Baik,
Semoga observasinya berjalan dengan lancar ya Pak ya di Ya. hari Senin nanti. Amin, Bu. Amin. Dan semoga apa yang sudah kita rencanakan, apa yang Bapak rencanakan tadi dapat terlaksana dan bisa saya amati dengan baik Pak. Kalau begitu sampai jumpa di observasi dan nanti di pasca observasi. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih juga. Selanjutnya adalah video observasi pembelajaran di kelas. Potretnya sudah cari posisi. Is today we will talking about simple past tense. So, yeah, let me show you about. Okay. Before I explain more about the topic, yeah, I will give some simple explanation about the topic. Jadi, simple past tense itu merupakan kegiatan yang digunakan untuk menyatakan kalimat. Jadi simple past tense itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian, ya, kejadian, aktivitas atau keadaan di masa lampau. Namanya masa lampau berarti kejadiannya itu sudah berlalu atau keadaannya itu sudah berlalu. Nah, sebelum lanjut ya, tadi Pak Guru menyampaikan bahwa Pak Guru akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang simple past tense. Nah, past tense itu tadi kegiatan yang telah berlalu. Maksudnya seperti apa? So, I will ask you, Michael, what did you do yesterday? Ya, play, ya, bermain kan, kemarin bermain. How about you, guys? What did you do yesterday? Play basketball. How about you, Elma? Yeah, what did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? So, watching videos on TikTok. Yeah, what? Okay. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin membicarakan kegiatan past perfect tense, ya, dan lain sebagainya, yang akan kita pelajari yaitu bagian pertamanya. Namanya simple past tense. Oke. Nah, pada simple past tense ini itu memiliki bagian-bagiannya lagi. Dua bagian. Ada namanya tentang perubahan-perubahan kata kerja ya sebelumnya. Kata kerja. Misalnya pada kata kerja ini itu ada namanya kata kerja yang beraturan dan ada namanya kata kerja yang tidak beraturan. Aku lanjut ya. Jadi kata kerja itu ada yang beraturan dan tidak beraturan untuk masa lampau. Nah, kalau yang beraturannya itu dia ditambahkan ed atau d di akhir kata itu kata keterangan ya, kata keterangan. Jadi kata keterangan yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan we, they, he, she ya, terus it, itu subjek. Nah, kalau misalnya subjeknya itu lebih dari satu, ketika kalian ubah ke subjek pronoun itu akan menjadi they. Ya, Bilal dan Marde itu merupakan orang yang berjumlah dua. Ya, untuk agar kalian tidak bingung, misalnya nanti kalau kita membuat kalimat, jangan sampai nanti akan ada misalnya ya di nominal nanti menggunakan to be, supaya kalian tidak bingung ya. Kalian ubah dulu nanti ke subjek pronoun untuk Bilal dan Marde itu supaya kalian dapat menentukan sebentar. Soalnya Pak Guru akan sampaikan sebentar.
hanya untuk menjelaskan sedikit saja ya, supaya kalian tidak bingung ya pada hari itu. Nah, untuk membantu lanjut ya kembali ke topik, untuk membentuk kalimat simple past interval rumusnya adalah subjek, kata kerja kedua, objek atau komplement. Nah, contohnya misalnya ya, contoh misalnya. Nah, contoh ini merupakan contoh kalimat simple past tense verbal ya, berdasarkan rumus yang baru disampaikan tadi. Di sini contohnya I went to the school yesterday. I di sini merupakan subjeknya ya. When merupakan kata kerja kedua. Jadi setelah subjek itu terdapat kata kerja bantu ya. Kata kerja komplement. Komplement itu anak, adjective, noun, adverb. Nah, mungkin sekarang dia sudah mendapat pekerjaan, dia bukan lagi seorang siswa, ya seperti itu. Nah, untuk membuat dari 5 kelompok, ya, di mana nanti kalian guru akan memberikan kertas, di mana di kertas tersebut terdapat pertanyaan yang harus kalian topik yang sudah dibahas mengenai simple past tense, verbal dan nominalnya. Oke? Nah, untuk kelompoknya silakan kalian membuat ya, satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Jadi Pak Guru yang akan tentukan ya. Yang ini 1, 2, 3, 6 orang. Ya. Terus selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 kurang. Oh ya, ini tadi ya. Ya. Oh iya. Oke. Untuk yang sakit nanti disampaikan minggu depan ya kalau ada tugas. Oke, sekarang silakan. Ini kelompok 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 1. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 2. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dari 6. Kelompok 3. Kelompok 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 5 1, 2, 3, 4. Sudah, silakan kalian diskusi secara kelompok. Silakan atur mejanya untuk diskusi secara kelompok. Pak Guru akan memberikan kertas LKPD yang harus kalian jawab. Harus kalian diskusikan secara berkelompok. Ayo segera dibentuk kelompoknya. Sini kita nak, yang 3 di sini gabung. Berapa kalimat satu gambar? Itu adalah kalimat yang di dalamnya Saja. terdapat Tanya coba. be. Ya, di mana tuh be itu dia menjelaskan sebuah keadaan, identitas dan lain sebagainya. Tanya, angkat tangan. Bisa dipahami? Bisa. Kalian kerjakan. Ya,
ada yang bertugas menulis, ya, diskusi secara bersama-sama, ada yang jadi ketua dan moderator. Silakan didiskusikan secara bersama-sama ya. Berapa kalimat yang satu? Ya, kali itu ada dua gambar ya, ada dua gambar. Simple past tense verbal dan simple past tense nominal. Nah, jadi kalian buat kalimat positif, negatif dan tanda tanyanya. Kalimat tanya. Satu nomor itu 3 Ya, satu nomor berarti ada 3 kalimat. Karena di situ ada dua gambar berarti ada 6 nomor. kalimat. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai soalnya? Ya, silakan. Ya, silakan kalian tulis namanya kalian, ya. Tulis namanya kalian dan tulis nama kelompoknya kalian. Ya, silakan kalian tulis di kertas itu, diskusi secara berkelompok. Sedangkan Berapa kalimat satu gambar? Itu adalah kalimat yang di dalamnya saja? terdapat Tanya coba. be. Ya, di mana to be itu dia menjelaskan sebuah keadaan, identitas dan lain sebagainya. Tanya, angkat tangan. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, silakan jangan Oke. Jangan buka HP ya, jangan buka Google Translate. Ya. Untuk KPD-nya agar selesai. Dan yang sudah selesai kelompoknya Michael, Kais, Rosi dan kawan-kawan, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya kalian. Sama-sama. Semuanya maju semuanya. Nanti diperkenalkan ya siapa di sini ketua kelompok, siapa moderator. Pak Guru kasih perhatian. Untuk yang lain silakan perhatikan temannya kalian di depan ya, silakan perhatikan temannya kalian di depan yang lain. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, come on. Kami dari kelompok 1. Oke, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, please introduce your teammates, your group We name. are from group 1. Let me introduce. Come on. My name is Muhammad Ismail. My name is Muhammad Kais. My name is Miguel. Number 1 for they watched movies in family room last day. For the negative one is they did not watch movies in the family room last day. And next, for the nominal present tense, the positive word, she was the doctor last night.
He was a doctor last night. Last kalimat was si a doctor last night. Okay. Demikian dari kita. Okay, come on. And that's from us group one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, for narrating untuk grup-grup yang lain tadi itu merupakan penampilan dari kelompok satu. Untuk kelompok yang lain nanti kalian akan presentasi di pertemuan selanjutnya. Oke, nah sebelum pertemuan kali ini ya, aku ingin tanya satu orang yang angkat tangan nanti. Atau nanti Pak Guru tunjuk langsung ya. Elma ya, apa yang Elma dapat dari materi hari ini? Ya. Oke, jadi yang Emma dapatkan hari ini adalah cara membuat kalimat past tense ya. Oke, jadi benar ya yang Emma sampaikan cara membuatnya ya. Tapi di situ kita belajar juga mengenai perubahan kata benda ya seperti itu. Oke, selain dari pertanyaan Pak Guru, selanjutnya Pak Guru ingin tanya lagi ke kalian semua ya. Nanti untuk pertanyaan ini silakan angkat tangan dan Pak Guru tunjuk ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, menurut adik-adik, pada materi simple past tense ini apa yang membuat kalian kesulitan dalam mempelajari materi ini? Silakan angkat tangannya. Kalau ada yang ingin menyampaikan kesulitannya. Ya, keterbatasan bahasa. Selain itu ada lagi yang ingin angkat tangan? Mikel. Orang kosakata. Oh, Hayan, ya, silakan Hayan. Come on. Come on, Hayan. Angkat lagi Pak Guru. Oke, ada lagi selain ini kan? Tapi kalau misalnya ada yang belum paham, misalnya seperti yang disampaikan Kais tadi, tapi kalau misalnya ada yang belum paham, misalnya seperti yang disampaikan Kais tadi, apa ya istilahnya, untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya caranya kita harus banyak belajar membaca ya, membaca kosakata bahasa Inggris ya. Bukan hanya membaca, tapi kita harus mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian kita harus praktek. Karena kalau hanya kita membaca, apa yang kita akan baca itu akan hilang seketika nantinya ya. Jika tidak kita ini ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pak Guru tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah video percakapan pasca observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kelar. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Oke, jadi Bapak sedang melaksanakan pembelajaran yang sudah saya observasi beberapa hari lalu. Boleh Bapak ceritakan kembali prosesnya bagaimana, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat pembelajaran kemarin? Beberapa hari yang lalu saya melakukan pengajaran kelas 85, di mana topik yang saya bahas saat itu yaitu mengenai past tense. Nah, tujuan pembelajaran pada topik
di akhir pembelajaran itu siswa mampu membuat kalimat menggunakan pola past tense itu sendiri, dan bukan hanya itu saja tetapi siswa juga mampu mengetahui perubahan kata kerja itu sendiri dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua, karena pada past tense ini itu membahas sebuah kejadian yang telah berlalu. Jadi itu juga yang menjadi tujuan pembelajaran dari pelajaran ini, topiknya past tense. Oke, baik. Nah, tadi untuk tujuan pembelajarannya ya Pak. Kemudian bagaimana dengan alur kegiatannya dalam kelas? Ya, untuk alurnya pada proses pembelajaran itu yang pertama pendahuluan, ya, dimana sebelum saya menjelaskan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kepada siswa yang berkaitan dengan topik pembelajaran, misalnya seperti apa yang siswa lakukan kemarin atau minggu lalu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan maksudnya jawaban-jawaban tersebut saya kaitkan dengan topik yang akan dibahas. Nah, itu untuk pendahuluannya. Selanjutnya di kegiatan ini saya mulai membahas materi past tense itu. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut, setelah saya menjelaskan materi tersebut, selanjutnya saya membuat diskusi kelompok, ya, untuk membuat seluruh siswa ini aktif berdiskusi, dan dalam diskusi kelompok itu juga Bu, saya memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada saat itu. Dan di mana pada lembar kerja tersebut siswa diskusi secara bersama-sama untuk membuat kalimat yang telah dibahas itu. Oke, jadi ada kerja kelompok ya Pak dalam waktu kegiatan intinya. Baik. Kalau untuk proses belajar mengajar yang Bapak sajikan itu, apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya Pak? Ya, mengenai tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai. Sudah sesuai, jadi sudah tercapai. Dari skala 1 sampai 10 ada di posisi mana Pak untuk tercapaian tujuan ini? Menurut saya Bu, di antara 7 atau 8, karena dalam proses pembelajaran tersebut memang siswa itu mulai aktif dalam pembelajaran dan diskusi kelompoknya. Hanya saja masih ada beberapa siswa yang perlu bimbingan lebih, ya, perlu perhatian khusus untuk memahami materi yang dijelaskan tadi, karena hal ini kita tahu karena di setiap kelas itu kan Bu terjadinya perbedaan latar belakang, ya, bisa jadi ya kesiapan belajarnya itu Bu berbeda-beda setiap siswa seperti itu. Jadi tadi dari 1 sampai 10 ada di posisi 8 ya Pak. Berarti sudah tujuannya sudah tercapai, beberapa anak sudah bisa membuat kalimat dan menggunakan past tense, meskipun ada beberapa yang masih malu-malu atau ragu-ragu. Baik. Kalau menurut Bapak sendiri, hal apa yang sudah baik dalam pembelajaran Bapak dan apa yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu saya tingkatkan itu saya ingin memacu keaktifan semua siswa di dalam kelas, karena sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi itu masih ada siswa yang malu-malu atau ragu-ragu atau bahkan perlu bimbingan lebih untuk memahami suatu materi. Jadi saya ingin meningkatkan pembelajaran itu sendiri, dalam artian saya membuat pembelajaran yang lebih interaktif lagi, yang inovatif, agar semua siswa ini aktif di dalamnya dengan cara saya menggunakan aplikasi, yang bagi pembelajaran aplikasi seperti Quizzes, ya. Karena dalam aplikasi tersebut itu kita bermain tapi belajar sesuai dengan topik yang dibahas. Baik, tadi yang sudah Bapak jelaskan adalah hal yang ingin ditingkatkan. Kalau yang sudah baik Pak, menurut Bapak, yang sudah baik dalam pembelajaran Bapak? Jangan lupa sampai Saya rasa mengenai
poin-poinnya ya. Jadi pada saat masuk pembelajaran, tentu saja pertama sebelum memulai pelajaran itu saya mengarahkan siswa untuk berdoa, karena seperti yang kita ketahui bersama, kita ini merupakan umat yang beragama. Setelah itu saya mengecek kehadiran siswa, dan di pertemuan yang lalu kalau saya tidak salah itu terdapat siswa yang tidak hadir ya, sepertinya sakit. Maka dari itu saya menyampaikan keprihatinan ya, dan saya menyampaikan ke teman-temannya juga untuk kita bersama-sama mengharapkan temannya yang tidak datang itu agar bisa kembali bersama kita lagi. Setelah itu saya mengaitkan materi yang akan kita bahas, namun saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu ya, sebelum mulai membahas materi. Itu di kegiatan pendahuluan. Selanjutnya di kegiatan inti, setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan siswa menjawab dan saya mengaitkannya, nah maka dari itu saya langsung menjelaskan ya, mengaitkan apa jawaban siswa itu ya, berkaitan dengan penjelasan yang akan saya jelaskan. Membahas tentang past tense, saya membahas past tense itu ya, apa ini past tense ya, seperti itu. Dan setelah saya membahas materi tersebut, selanjutnya saya membuat diskusi, mengarahkan siswa untuk diskusi kelompok ya, untuk mendiskusikan pembelajaran tadi. Tapi dalam diskusi kelompok tersebut saya sudah memberikan lembar pertanyaan agar didiskusikan secara bersama-sama. Dan sebelum siswa memulai diskusi kelompok, saya mengarahkan siswa agar semua siswa di dalam satu kelompok itu menjadi aktif. Jangan ada siswa yang tidak aktif. Jadi harus membagi peran seperti itu. Dan di akhir setelah siswa maksudnya selesai siswa diskusi itu adanya presentasi. Siswa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok itu tadi. Dan setelah presentasi, karena berhubung waktunya juga sudah habis pada pertemuan yang lalu itu, maka dari itu hanya ada satu kelompok yang presentasi dan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu ya, sebelum saya menutup, saya menyimpulkan, dan bukan hanya saya tapi dengan siswa kami secara bersama-sama menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. Oke, baik sekali ya Pak. Jadi untuk hal yang sudah baik tadi, Bapak sudah menjelaskan yang baik bahwa hal yang baik yang Bapak sudah lakukan adalah semua proses dalam kelas itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Oke, sekarang boleh saya sampaikan ke Bapak hasil pengamatan saya, Pak? Iya, silakan. Baik. Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya ketika Bapak ada dalam kelas melaksanakan proses pembelajaran, untuk area pengembangan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan di diskusi pra-observasi kemarin, Pak. Kemarin Bapak menyampaikan Bapak ingin diperhatikan di bagian bagaimana caranya supaya tujuan pembelajaran itu tercapai, khususnya di writing skill siswa Bapak sendiri. Sudah bagus sekali situ Pak, untuk area pengembangan sudah tercapai. Selanjutnya untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemarin saya lihat yang berdiferensiasi yang sudah terlihat dengan jelas di kelasnya Bapak itu adalah diferensiasi proses, karena Bapak sudah membagi murid-murid Bapak dalam kelompok dan berdiskusi disesuaikan dengan apa yang didapatkan di APD-nya masing-masing. Yang ingin saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya diferensiasi proses yang ada Pak, tapi ada tiga diferensiasi yang lain. Boleh Bapak mengambil diferensiasi konten, kemudian proses sudah Bapak sudah laksanakan, kemudian ada nanti namanya diferensiasi produk. Nanti Bapak boleh menambahkan di pembelajaran Bapak selanjutnya. Untuk diferensiasi konten, kemarin sebenarnya Bapak sudah menyiapkan satu yang ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Mungkin untuk sarannya berikutnya Bapak boleh tampilkan dalam bentuk video atau gambar-gambar yang menarik. Itu sudah masuk dalam kategori diferensiasi konten.
untuk produk, Bapak nanti boleh mempersilahkan murid Bapak untuk membuat produknya berdasarkan minat mereka. Misalnya yang dalam bentuk gambar atau dalam cerita langsung atau dalam kalimat dituliskan bersama. Baik, bisa ya Pak ya? Iya, siap. Oke. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama Pak. Jadi kendalanya yang Bapak hadapi di kelas tadi apa ya? Kendala seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, karena di dalam kelas itu kelasnya heterogen ya, latar belakang yang berbeda, ekonomi juga, dan dalam proses pembelajaran masing-masing siswa itu dalam menerima materi itu berbeda-beda. Ada yang seketika dijelaskan satu kali paham, ada yang harus dua kali, dan ada yang kita harus membimbingnya, memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut, karena bisa jadi karena dia ragu, malu atau menyampaikan pendapat. Oke, jadi tadi kendalanya sudah seperti itu yang Bapak sampaikan, bahwa ada yang belum aktif, yang masih malu atau ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Langkah-langkah apa Pak untuk memperbaiki hal yang belum baik tadi? Insya Allah ya Bu, karena seperti yang Ibu sudah sarankan kepada saya tadi, untuk selanjutnya saya akan membuat proses pembelajaran di kelas itu lebih menarik lagi ya, dengan menggunakan media-media pembelajaran lainnya, seperti misalnya saya menampilkan video pembelajaran ya, yang berkaitan dengan materi saat itu, atau saya menggunakan aplikasi ya, di mana aplikasi itu kita belajar tapi sambil bermain ya, seperti itu. Oke, kapan tuh Pak waktu pelaksanaan kita rencanakan? Insya Allah di pertemuan selanjutnya, karena saya harus mengeksplor terlebih dahulu untuk penggunaan aplikasi tersebut, agar ketika saya di kelas itu saya sudah menguasai penggunaan agar tidak ada masalah pada saat proses pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya hari ini untuk percakapan kita, diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat, kemudian Bapak bisa membuat lagi pembelajaran lebih baik, lebih menarik, dan Bapak lebih berhasil di kelas lagi. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Demikian, thank you. Have an amazing day.